Okay, next one. Okay, here I write down common personal letter from Western. Ini biasanya dari, anggaplah dari Amerika ya, anggaplah dari Amerika atau dari UK, dari British. So basically they will put what's that date. Kalian pasti lihat di contoh-contoh surat tuh kalau halaman, please open page 2.3. 2.3. Page 2.3. Ya, di situ ada contoh. Di situ ada contoh model for personal letters ya. Udah ketemu, udah nampak di buku panduannya, buku modulnya. Ya, 2.3. 2.2, sorry. Ya, dia bersambung itu. Di situ kan ada model for personal letters. 2.2, sorry. 2,2 sampai 2,3. Jadi 2,3 kan itu terakhirnya Jennifer itu. Balik di halaman 222. 2.2 ya. 2.2. Ya, di halaman 2.2 itu yang pertama sekali dia tulis Jakarta. Kemudian Februari tanggal 23 2003. Nah, itu eh, tanggalnya. Biasanya mereka buat tanggal dulu, kemudian ya pokoknya tempat, tanggal itu pasti di paling atas gitu. Biasanya gitu. Mereka nulisnya gitu. Kemudian yang baris keduanya, mereka pasti greetings. Maksudnya mereka akan kasih salamnya gitu. Nah, kebetulan karena mereka nggak pakai seperti kita yang muslim pakai assalamualaikum. Kalau yang ya kalau mereka ya pakai dear gitu ya, dear Paul gitu ya. Tapi jangan tulis dear gini ya. Kalau tulis dear gini lain lagi maknanya. Nah, kalau dear nih kira-kira apa artinya? Ayo, kalau dear apa artinya? Ada yang tahu nggak? Rusa, yes, 100 mana nih? 100, yes. Dear itu rusa ya. Dear. Nah, dear satu lagi untuk greetings ya. Di sini ditulis salutation, salute gitu. Oke. Kemudian baru masuk ke kontennya. Kemudian baru masuk ke kontennya, ya. Nah, kontennya ini apa-apa aja. eh bentar ya, bentar lagi. Pokoknya kontennya tuh satu 2 3 4 5 5 paragraf. Oke. So, kemudian kita lihat lagi nanti ada closingnya. Closingnya itu bagian love to Katie and Frank ya. Mereka sukanya seperti itu. Ya, kalau kita mungkin closingnya itu nanti saya kasih tahu lagi. Kemudian penutupnya itu setelah closing seperti itu pasti tulis nama kita, nama si penulis ya. So coba kalian baca dulu kontennya itu tentang apa. Ayo kita dibaca sama-sama. The content is about what?
about her madam. Hmm. Who wrote the letter? Who wrote the letter? Siapa yang tulis surat? Siapa yang menulis? Jennifer. Jennifer wrote the letter, right? So who received the letter? Jennifer wrote the letter to whom? Kepada siapakah? To Paul, yes. Paul itu madamnya atau bukan? Paul itu madamnya atau bukan? Alright then. Paul tuh mungkin let's say seperti temannya ya, teman seperjuangannya gitu ya. No, no, no. So I've started. My position. Yes, right. Yes, right. Mbak Titin right, Mbak Mary right. Okay, good. So Jennifer tries to. Oh, ya udah nggak apa-apa, Mas Roni, lihat di buku aja, di buku karena kita lihat di buku kok nih. Sekarang saat ini lihat di buku ya. Jadi Jennifer di situ di halaman 23 itu, page 23, dia sebagai penulis dan dia tulisnya untuk Paul ya di halaman 22 itu. Jadi begitulah isi suratnya yang versi bahasa Inggris ya, contoh. Nah, kalau versi bahasa Indonesia gimana? Kalau bahasa Indonesia gimana coba? Eh, Coba kasih tahu saya, apa sih yang pertama sekali ditulis di atas gitu? Tanggal. Ada lagi. Terus kepada. Oke. Okay. Aha. Salam. Oke. Okay. Baru isi ya. Oke, okay, good. Kemudian penutup. Oke. Okay. Oh, tanda tangan. Right. Anything else? Ada lagi yang lain? Yang lain ada tipe lain tidak? Yang sering-sering tulis surat? Kalau Mbak yang wonder gimana tuh? Kalau versi surat cinta gimana Mbak? Apakah gini juga Mbak? Kalau Mas pikir gimana kalau misalnya tulis surat untuk istri? Walaupun istri di sini ya, pernah nggak tulis surat untuk istri? Surprise kayak gitu, tiba-tiba, tada. Ah, nggak pernah. Berarti harus dicoba tuh. Tulislah surat cinta untuk istri. Nanti pilih langsung, pilih langsung. Iya sih. Mhm, mhm. Mbak yang wondernya mana ya? Udah pergi deh ya. Udah nggak online lagi ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Dikasih pipi merah. Astagfirullahaladzim. Wah, kita ini yang belum nikah nih, kacau dunia. Waduh. Sabar. Oke, by the way, kita yang masih lajang-lajang, yang masih single-single, masih bisa tulis surat cinta sebanyak-banyak mungkin. Oke, sebagai pengalaman kita. Nanti siapa tahu kalau udah ada istri kita bisa nulis lagi. Kalau udah punya suami kita bisa tulis surat juga gitu. Right, so this is basically mine, okay? Kalau misalnya saya biasa
mulai di atasnya itu, di atas dan di tengah sekali, itu saya tulis Bismillah. Ini pola personal letter saya ya. Habis tulis Bismillah, nanti saya pasti tulis Assalamualaikum di bawahnya. Kadang-kadang saya tulis Assalamualaikum itu dalam bahasa Arab. Bismillahnya juga gitu. Assalamualaikum gitu juga bahasa Arab. Tapi kadang-kadang kalau saya malas tulis dalam bahasa Arab, saya tulis bahasa Indonesia gitu. Nah, habis Assalamualaikum, kemudian misalnya ayah gitu atau bunda gitu kan. Ibunda gitu. Eh, Kemudian apa lagi ya? Titik. Mulai terus, apa kabar? Biasanya saya tanya, kabar ya, apa kabar semua? Alhamdulillah saya baik di sini gitu ya. Gunar baik gitu di sini gitu. Eh, apa eh, dan di sini variasi ya. Setelah Bismillah itu biasa variasi. Saya biasa bisa tulis untuk misalnya ayahanda, ayahanda gitu biasa. Atau bahasanya yang lebih bagus lagi itu teruntuk ayahanda gitu di tempat gitu, di rumah gitu. Oke. So baru assalamualaikum ayah dan bunda gitu. Waalaikumsalam Mas Farihal. Nggak apa-apa, it's okay. Kita baru mulai kok, ya kita baru mulai. So kita udah mulai review sedikit bagaimana penulisan surat personal ya. Jadi just look at the PPT. Enjoy aja ya. Kemudian habis kabar, guna di sini baik. Kemudian baru isinya. Misalnya isi suratnya tentang keadaan, ya bilanglah keadaan Taiwan gitu ya. Taiwan eh, saat ini sedang panas-panasnya, dengan gejolak politik ya, contoh just for example ya. Nah gitu. Habis itu ceritain sedikit apa kegiatan. Oh alhamdulillah saat ini bergabung di UT, diamanahkan bla 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 bla. Kemudian saya ada apa namanya, ada mengajar di UT beberapa kelas. Nah gitu. Urusan kuliah alhamdulillah oke-oke aja. Oke. So it's really really personal ya. It's really really personal ya. So abis itu nanti biasanya itu sampai berapa paragraf? Apakah 5 paragraf, 6 paragraf, 7 paragraf gitu ya. Tergantung berita yang ingin kita kabarkan gitu. Nanti mungkin di ujungnya kalau misalnya perlu duit sedikit bilang, nih ya bunda, sepertinya krisis moneter nih. Jadi kalau bisa kirim uang jajan gitu. Just for example ya. Ya, maklum lah ya. So uh, that's why I said it's really personal. Okay, so everything is private. And then setelah itu penutupnya, biasanya kalau penutupnya saya bilang saya pasti kasih iming-iming, kasih sinyalnya uh, begitu saja yang bisa Gunnar ceritakan atau kabarkan melalui surat ini. Oke. Ini saya ajarin apa namanya, outline-nya dulu ya. Jadi nanti kalian bisa nulis di dalam bahasa Inggris apa aja sih gitu ya. Right. Surat ini habis itu insya Allah kita sambung lagi di lain kali gitu, di lain surat, di surat selanjutnya. Boleh Mas Roni. Oke, boleh. Silakan. Kemudian setelah itu baru saya mulai penutupnya. Tertanda Ananda, habis itu tanda tangan, habis itu tempat